Kan kamu suka mendaki gitu kan? Apa kamu nyari cowok yang mendaki juga atau gimana? Oke guys, kembali lagi dengan gua Randy SPTR yang tampan dan pemberani. Baca. Sebelumnya mohon maaf, boleh sebutin nama lengkapnya? Oke, nama aku Fayudani. Belum lengkap. Apa? Karena belum ada nama aku di belakang nama kamu. Nah, di video kali ini gua dan Diva bakalan sharing tips seputar mendaki untuk wanita. Sebenarnya sih ini bukan buat wanita aja, tapi buat semuanya juga bisa kok. Dan sekalian mau Q&A seputaran mendaki ke dia. Kenapa gue buat video ini? Karena tuh banyak banget yang nanyain ke gue, terutama cewek. Cowok juga ada sih beberapa. Nah, ini pertanyaannya udah gue catet biar nggak lupa. Pertanyaan yang sering ditanyain kayak gini, Kak, nanjak gimana sih? Kak, tips mendaki buat pemula apa aja? Terus gunung yang cocok untuk pemula gunung mana? Kak, aku kan cewek, terus cara izinnya gimana? Kalau kakak kan cowok, jadi izinnya gampang. Ya iyalah, gue cowok. Emang lo pikir gue apa? Ren, lo kalau lihat boker, terus bokernya gimana? Gimana ya? Ya boker ya jongkok lah. Masa ya tengkurap? Ya boker ya jongkok lah. Masa ya tengkurap? Kak, kalau buat cewek lagi PMS itu gimana? Naik gunung tuh harus bawa apa aja sih? Naik gunung harus buat pakai sepatu. Ya pokoknya masih banyak deh yang nanya-nanya ke gue gitu. Masih banyak lagi. Maka dari itu di video ini gue dan Diva bakalan sharing-sharing tips seputaran mendaki dan nanya-nanya ke dia. Oke, kita langsung aja ke pertanyaannya. Ini pertanyaannya udah gue catet. Jadi di Q&A dan tips ini, misalnya gue nanya ke Diva, jadi Divanya tuh bakal nanya balik ke gue. Jadi hitungannya Q&A dan tips ini untuk kita jawab berdua. Pas banget nih buat kalian para cowok dan cewek dengerin tips ini. Jadi untuk kalian jangan di skip ya nontonnya. Oke? Kita langsung masuk ke pertanyaan. Yang pertama, awal kamu bisa nanjak gimana? Awal aku bisa nanjak sih gara-gara diajak temen, gitu aja. Ya. Diajak temen lo? Terus kalau kamu? Kalau aku sih dulu awal bisa nanjak karena nonton 5 cm. Terus diajak teman-teman kan, karena di film 5 cm kan bagus gitu kan di Gunung Semeru, jadi kayak menggebu-gebu pengen banget nanjak. Itu pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan yang kedua, kenapa harus ke gunung? Kenapa nggak ke pantai atau laut aja gitu? Kenapa ya? Nggak apa sih, cuma kalau pantai mah nggak ada capeknya, nggak ada mancingnya, nggak ada rasa apa ya, kayak petualangan gitu. Jadi kalau di pantai apa di laut itu udah biasa, semua orang mah bisa lakuin itu. Kalau iya sih kan, kalau gunung belum tentu gunung bisa belum ya? tentu semua bisa. Betul. Kalau kamu? Kalau aku apa tadi? Kenapa harus ke gunung, nggak ke pantai atau yang lain gitu? Karena kalau ke gunung tuh gimana ya? Beda-beda gitu. Kalau ke pantai kan ya udahlah, ke pantai cuma lihat pasir sama air. Kan kalau di gunung beda-beda, mulai dari trek, dari pemandangannya juga beda-beda. Bisa kenal sama orang. Iya, bisa kenal, contohnya ini kenal sama dia. Kita tuh jauh, tau nggak? Jakarta, Semarang, iya kan? Terus akhirnya kita bisa ketemu di sini. Mantap. Nah, terus lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ini yang paling sering ditanyain para cewek-cewek ke aku. Awal kamu izin daki ke orang tua gimana? Biar bisa diizinin gitu. Aku sih ya awalnya dulu, tapi jangan ditiru ya. Dulu tuh gara-gara emang nggak dibolehin. Terus? Tapi aku namanya juga hobi, terus yang ngotot berangkat sendiri di Merbabu. Terus habis itu Pertama kali nanjak ke Merbabu tuh? Pertama kali nanjak aku di Merbabu. Habis itu terus orang tua aku kasih tahu kalau aku bisa nanjak di Merbabu, nanjak di gunung. Nah, lama-kelamaan ya dibolehin gitu. Tapi tauku sih
orang tua mah beda-beda, kadang kalau emang nggak boleh ya nggak dibolehin. Tapi tipsnya menurut kamu gimana biar dibolehin? Ya tipsnya Apa harus bohong dulu gitu? Tapi emang bener sih, emang harus bener bohong kan, dulu emang. tapi rata-rata nih pendaki awalnya juga kalau nggak Bohong dibolehin dulu. bohong dulu, nanjak dulu, baru bilang sama orang tua kalau Nah, dia tuh sama nih kayak aku nih. Aku awalnya juga kan bilangnya pertama bohong dulu. Aku bilang mau pergi ke Tasikmalaya. tapi nggak boleh ditiru ya. Nggak Nah, boleh. abis itu ternyata di situ aku nanjak ke Gunung Papandayan. Akhirnya aku nanjak, turun berhasil, terus sampai pulang ke rumah. Pas sampai pulang ke rumah, aku juga nggak langsung bilang kalau aku habis nanya kan. Aku tunggu selang setahun. Abis itu aku baru bilang tuh pas aku mau nanjak lagi. Kan aku izinnya ke nenekku tuh. Nek, Randy mau nanjak. Aku bilang itu kan, enggak boleh. Terus aku langsung tunjukin kan, nih foto Randy pernah nanjak gitu. Ternyata percaya gitu kalau aku bisa nanjak gitu, kagak kenapa-napa gitu kan, enggak. Ya pokoknya selamat deh sampai tujuan, balik lagi ke rumah. Kalau kembali ke tips ya, kita tuh kalau sama orang tua ya udah Ikutin nurut aja aja, lah, nurut nurut aja aja. lah. Tapi nanti Kita- pasti ada waktunya kok. lama kelamaan kita kan ngotot pengen tapi nggak dibolehin, oh ya udah. Terus kita ngotot lagi. Nah di situ kalian nanti akan gimana, orang tua ngerasa oh dia itu pengen banget, bener-bener pengen banget, nanti kan dibolehin sendiri. Ya tapi pokoknya tips yang buat bohong-bohong itu Nggak boleh, Jangan jangan, diikutin. jangan ditiru ya. Itu mah udah kena kelakuan. Pertanyaan yang keempat, biasanya untuk cewek apa aja sih yang harus dibawa? Apa aja? Apa aja ya, yang penting mah ini kaca nih. Cewek pasti bawa kaca, setiap cewek kalau di gunung. Kalau kalian ke gunung nih, coba cek, cewek pasti bawa kaca. Kalau make up? Terus, ya make up juga. Terus pokoknya Terus kayak SD gitu SD, wajib kan. Tenda kan jaket, oh jaket gitu. jaket tuh perlu, terus sarung tangan nih, Kaos kaki. kaos kaki. Kalian mau pakai sepatu atau sendal itu terserah kalian juga sih. Tapi nyaman. dari segi bentuk safety gitu kan, Safety pakai itu sepatu. pakai sepatu. Ya pakai sendal. Karena tuh apalagi kalau lagi musim hujan gitu kan. Lanjut ke pertanyaan yang kelima. Ada gak sih perasaan labil sebelum nanjak? Contohnya gini, kamu pengen nanjak nih, tapi kamu kayak mager ah, ntar gue capek, ngapain sih nanjak? Kan banyak orang yang pengen nanjak tapi dia mikir ngapain gue nanjak gitu kan, males ah, capek gitu, takut gitu juga kan, namanya hutan gitu kan. Terus Kalau aku pernah gak? Tapi kalau aku sih enggak sih, gak pernah. nggak pernah. Emang kalau udah tujuan yuk nanjak, udah ayo Langsung gitu? gasin. Meskipun itu dadakan, aku pasti langsung berangkat. Kalau aku sih, kalau kamu gimana? Kalau aku harus direncanain dulu sih, Iya sih, amin kan 2 minggu juga. atau 3 minggu gitu kan, karena kan Jauh. sibuk kerja, terus juga karena jauh gitu dari Jakarta ke Jawa Tengah, Jawa Barat. Tapi itu tips kayak ngatasin kelabilan itu gimana? Kalau dari kamu gitu, kalau mikir kayak Mikir orang yang enak-enaknya aja, nggak usah yang mikir kayak nanti capek, nanti enggak kan, kita nanti juga pokoknya gitu dah, oke gitu lah. Lanjut di pertanyaan yang keenam. Menurutmu gunung yang cocok untuk pemula gunung mana? Soalnya tuh banyak banget yang nanyain ke aku, Kak, gunung yang cocok buat pemula tuh gunung mana sih? Ya aku bingung kan juga, pengen jawab perahu. iya Kayak itu kan, bagi aku kan menurut uh-uh. fisik masing-masing sih. Iya juga tergantung tempat tinggal kita. Kan ada nih kalau di Jawa Tengah itu di Andong, biasanya pemula-pemula di situ. Kalau di Jawa Barat mah aku nggak tahu. Tapi dulu balik lagi ke kayak gunung-gunung cocok buat pemula, tapi sih walaupun ini dibilangnya kan juga cocok buat pemula kan. Nah tapi kalau dari diri dia sendiri nggak kuat, ya nggak bisa nggak bisa dibilang ini gunung cocok buat pemula. Jadi sebenarnya sih balik lagi ke diri kalian masing-masing. tinggal kitanya sendiri sih. Betul-betul. Lanjut ke pertanyaan yang ketujuh. Kalau buat pemula apa aja sih yang harus disiapin? Pemula yang terpenting fisik, Terus mental, terus kesehatan kita. Kalau pemula itu juga kan baru itu,
sih ya sama, fisik, mental, kesehatan. Kalau lagi sakit sih ya jangan maksain buat ke gunung, karena kan gunung itu kayak capek gitu juga kan, terus juga suhunya juga dingin. Kalau lagi sakit kan gimana gitu. Sekarang next ke pertanyaan yang ke-8. Nah, di pertanyaan yang ke-8 ini pertanyaan yang sering ditanyain sama cewek juga nih. Kalau lagi PMS, menurutmu sebaiknya mendaki apa enggak? Kalau PMS itu balik ke diri kita lagi nih. Kadang ada yang PMS tapi tetap kuat, ada yang PMS tapi sakit, males, kayak gitu. Terus juga kan gunung-gunung ada yang dilarang nih kalau PMS. Oh, gunung juga ada tuh yang Ada. dilarang buat PMS, nggak boleh daki gitu. Lawu kan nggak boleh. Oh, lalu nggak boleh. Nggak boleh terus mana aja. Ada pokoknya gunung-gunung yang dilarang gitu. Kalau aku sih, kalau aku PMS tetap nanjak gitu. Tapi menurutmu mending nanjak apa enggak? Mending enggak deh. Enggak deh. Karena Di sisi PMS itu kan kita emosional, terus suka ngelamun, terus kadang kita ribet nih buat cari tempat ganti atau apa, buang itunya apa, bisa jelas kali. Oh, iya. Ya udah pokoknya itu. Ya buat kalian kalau PMS mending nggak usah. Manis tuh. Dan nggak usah. Lanjut ke pertanyaan ke-9. Kan orang-orang juga nanya gitu, lu nanti kalau misalnya naik gunung, lu BAB atau BAK-nya di mana? Pasti banyak yang nanya kayak gitu kan. Itu gimana tuh? Kalau Kamu pernah nggak tapi? Kalau BAK mah pernah, kalau BAB nggak pernah. BAB nggak pernah. Kalau buat pendaki nih masalah itu mah sepele, nggak apa-apa. Kita kan Ya iyalah, abis mau di mana lagi orang di toilet kan? gunung nggak ada toilet, pakai air seadanya, paling juga di semak-semak, di belakang semak-semak ya. Terus gimana ya, balik yang kecil gitu. Ya gitu pokoknya. Kalau kamu Kalau aku sih waktu itu pernah. gimana? BAK sih sering, BAK sering. Terus kalau BAB pernah sekali, itu di Gunung Merbabu. Tuh di sana tuh, Gunung Merbabu kelihatan dari sini. Sumpah itu bener-bener kebelet banget, nggak kuat. Itu pas lagi mau apa ya? Pas lagi mau summit. Itu BAB tuh sampingan sama teman. Anjir. Parah, itu lagi pengen summit dari pos 3 mau ke Sabana 1, iya kan? Sabana 1. Iya, dari pos 3 mau ke Sabana 1. Di pertengahan itu BAB sampingan berdua kan. Pas sampingan berdua ternyata yang keluar itunya yang samping gua duluan kan. Terus ngeliat langsung jadi gua langsung buru-buru kan. Tapi tipsnya tuh kalau mau kayak BAB gitu jangan kayak di jalur pendakian gitu, Jangan. karena itu pasti bakal ngeganggu banget. Kalau mau cari semak-semak pokoknya yang jauh dari jalur pendakian. Itu tipsnya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-10. Menurutmu daki harus pakai sepatu sih? Nah itu dia tadi. Udah tadi ya. Kalau mau dari segi safety ya pakai sepatu. Tapi kalau nyantai ya Pakai sandal. udah nggak apa-apa sih. Tapi kalau emang bener-bener mau safety banget ya pakai sepatu aja. Dan kalau pengen terlihat keren juga pakai sepatu. Nah, pakai Kan sepatu. kalian kalau foto bawa carrier, masa pakai sendal sih? Ya kan? Ya nggak apa-apa sih kalau sendal, juga sendalnya tapi sendal gunung gitu. Sendal biar gunung, kelihatan bukan juga sendal bagus. jepit ya. Yang swallow gitu kan, jangan. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang dari teman-teman nanyain ke gua, mungkin bermanfaat gitu kan. Udah dijawab juga sama Deva. Sekarang gua mau nanya dari pribadi gua sendiri. Kan kamu suka mendaki gitu kan? Apa kamu nyari cowok yang mendaki juga atau gimana? Itu mah udah ngikut alurnya aja. Udah dapet mendaki mah ya disyukurin, kalau enggak ya. Tapi kamu pengennya, kan kamu juga hobi motor, terus hobi futsal sama mendaki juga kan? Dia anak futsal juga loh, anak motor juga. Apa kamu harus dapat yang itu lagi apa gimana? Ya. Aku juga anak motor, anak futsal, mendaki juga. Ya pokoknya cocok lah kalau sama kamu. Ya harus sih enggak, cuma kalau pengennya sih ya biar kalau
Ya udah, ini udah ada. Oke. Ya pokoknya gitu ya. Ya udah, mungkin video ini cukup sampai di sini dulu. Semoga tips dan Q&A ini bermanfaat untuk kalian dan semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian tanya ke gua. Kita cuman sekedar sharing-sharing aja kok, sharing-sharing dari kita berdua gitu kan. Bagaimana gunung gitu. Tapi nggak tahu kalau yang lain gimana gitu, tips-tipsnya gitu kan. Beda-beda, setiap orang beda-beda tips. Oke, sekian dan terima kasih. Gua Randy Saputra Dan gua Dilva pamit. undur diri. Sampai jumpa di video dan tips-tips selanjutnya. Dah.